Hai, welcome to Asgardian Team. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pemrosesan ETL. Dan inilah anggota dari tim Asgardian. Dan inilah dosen kami. Pembahasan pertama tentang persiapan sebelum melakukan data staging, ekstraksi data, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Perkenalkan, saya Febri Fairasan. Saya di sini sebagai perwakilan dari Asgardian akan menjelaskan persiapan sebelum melakukan proses data staging, ekstraksi data. Pertama-tama, marilah kita menggunakan data dulu. Data didapatkan dari data aspirasi hasil rembuk keluarga. Kita akan mengambil data 2014 dan 2015. Kita tinggal klik undo. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya setelah mendownload ada 2014 dan 2015. Karena di sini hasilnya masih CSV, kita harus mengkonvertnya terlebih dahulu ke JSON. Karena Apache NiFi hanya mensupport data dalam bentuk JSON. Maka dari itu kita akan melakukan convert CSV to JSON. Lalu kita mengambil data ini, kita drag and drop datanya menuju file. Lalu kita klik CSV to JSON. Nah, setelah kita melakukan convert dari CSV to JSON, kita mendapatkan dua hasil yang berbeda, di mana yang sebelah kanan ini merupakan hasil JSON dan sebelah kiri ini merupakan data sebelum dikonvert. Setelah hasil didapatkan dan data JSON sudah berhasil dikonvert, selanjutnya kita akan melakukan pembagian data. Karena data di sini terlalu banyak yang akan mengakibatkan data menjadi lambat untuk diproses. Maka kita akan membagi data tersebut menjadi 5. Didapatkanlah hasil ini, data 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, inilah hasil pembagian data kita menjadi 5. Setelah melakukan ini, kita akan membuat database-nya sesuai dengan kolom yang ada di dalam JSON tersebut. Kita akan membuat data baru dulu di dalam data staging. Kita membuat new dengan nama table aspirasi masyarakat. Lalu kita akan memasukkan di sini sesuai nama di sini. Ada usulan ID, lokasi ID, kecamatan, kelurahan, RW, alamat lokasi, dan lain-lain. Mari kita masukkan di sini. Karena untuk mempersingkat waktu, kita cepatin saja. 1, 2, 3. Nah, berikut adalah kolom-kolom yang telah kita buat. Ada usulan ID, lokasi ID, kecamatan, kelurahan, RW, dan sebagainya sampai catatan verifikasi yang sesuai dengan data JSON yang telah kita lakukan convert. Setelah kita membuat database, selanjutnya kita akan melakukan proses ekstraksi data dari data JSON ke dalam database yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizwandi. Berikut videonya. Cekidot. Sebelum kita melakukan ekstraksi data pada Apache NiFi, kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Kita menyiapkan Apache NiFi serta file-file yang dibutuhkan serta file-file lainnya yang kita butuhkan di dalam melakukan ekstraksi. Pertama, kita download Apache NiFi di dalam websitenya, yaitu ada di sini. Setelah kita download dan kita ekstrak, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu edit. Nah, ketika kita ekstrak, hasilnya maka akan seperti ini, yaitu ada terdapat folder-folder isi dari ekstraksinya. Di sini yang kita pakai itu yang ada di dalam bin untuk melakukan runningnya. Untuk running kita buka cmd, setelah itu kita masuk ke folder directory yang sudah kita ekstrak tadi. cd, kita masuk ke directory binnya. Setelah itu langsung saja kita run. Ini sudah berhasil di run. Setelah itu ketik alamat localhost 9090 NiFi. Nah, ini berhasil, kita buka Apache NiFi-nya. Di sini dalam melakukan ekstraksi, sebelumnya teman saya sudah melakukan convert pada CSV ke JSON. Nah, jadi di sini di Apache NiFi ini kita akan melakukan ekstraksi dari JSON ke SQL. Nah, di sini prosesor yang dibutuhkan itu ada 3. Yang pertama ada prosesor get file. Ini prosesor get file. Yang kedua ada prosesor JSON, convert JSON to SQL. Dan yang ketiga ada prosesor put SQL.
Nah, ketiga prosesor inilah yang kita butuhkan di dalam melakukan ekstraksi data JSON ke dalam SQL. Untuk penjelasan prosesornya, yang pertama adalah getFile. GetFile ini untuk melakukan pengambilan data dari perangkat kita atau dari komputer kita. Datanya dikirim ke Apache NiFi melalui input directory. Yang kedua ada prosesor convert JSON to SQL untuk melakukan komputasi convert file JSON ke dalam SQL. Dan yang terakhir ada prosesor put SQL untuk menaruh query SQL tersebut ke dalam database yang sudah kita buat. Selanjutnya akan masuk ke proses ekstraksi data. Selanjutnya, proses data staging yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rizwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwandi. Di sini saya mewakili kelompok Askerdian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data staging menggunakan Apache NiFi. Nah, di sini yang pertama itu adalah proses ekstraksi data dari JSON ke SQL-nya. Untuk flow-nya itu seperti ini. Nah, dan database-nya itu di sini kami menggunakan MySQL dengan tabelnya strukturnya seperti ini, terdapat 28 kolom. Nah, untuk data JSON-nya itu ada 5 data 1 sampai 5. Isinya itu adalah data-data yang CSV kami jadikan convert ke JSON. Nah, di sini itu kami membagi JSON tersebut ke dalam 5 data karena JSON yang ada itu jumlahnya terlalu banyak ketika kita masukkan di dalam satu waktu. Jadi prosesor yang ada di Apache NiFi itu tidak bisa menampung atau mengantri data tersebut secara sekaligus karena terlalu banyak. Nah, jadi di sini kami membagi data menjadi 5 karena laptopnya juga nggak kuat. Di sini yang pertama itu kita akan menjelaskan database-nya. Database-nya itu ada 28 kolom sesuai dengan CSV yang ada di webnya. Dan yang kedua itu ada flow-nya. Di sini kita pakai 3 prosesor. Nah, 2 prosesor ini cuman pengen kita lihat gagalnya sama originalnya atau menyimpan datanya ketika gagal. Nah, untuk prosesor yang pertama itu kami menggunakan prosesor getFile. GetFile ini konfigurasinya seperti ini. Kegunaan prosesor ini adalah untuk mengambil data atau mengirim data yang ada di directory. Nah, di sini kita setting directory-nya itu ada di sini. Nanti data yang di sini dikirimkan ke prosesor selanjutnya. Setelah berhasil dikirim ke prosesor selanjutnya, yaitu prosesor kedua ada prosesor convert JSON to SQL. Untuk konfigurasinya seperti ini. Segment tab-nya insert karena kita pengen insert kolom tersebut, data tersebut ke database-nya. Untuk table name-nya itu sesuai dengan table name yang ada di database kita, yaitu usulan masyarakat. Untuk settingan DBCP connection pool-nya, yang pertama ada connection URL-nya itu sesuai dengan lokasi database kita. Untuk di SMPP kita bisa lihat portnya 3306 harus disesuaikan dengan yang di SMPP. Terus yang kedua ada drivernya, JDBC driver. Yang ketiga ada lokasi jar-nya. Jar itu kita letakkan di D. Nah, gunanya jar tersebut adalah dia itu untuk mengaktifkan prosesor di DBCP connection pool-nya. Nah, ini kita coba matikan dulu. Nah, gunanya jar itu untuk mengenable prosesor DBCP connection pool-nya. Kita enablein lagi. Nah, setelah prosesor kedua, setelah kita convert, ketika convert tersebut berhasil atau JSON tersebut sudah dikonvert ke SQL, ketika berhasil maka akan masuk ke prosesor yang kedua, yaitu prosesor yang koneksinya itu SQL. Nah, ketika gagal nanti dia akan masuk ke yang kanan, yang failure. Nah, jadi di sini setelah ketika berhasil, prosesor yang ketiga itu adalah put SQL. Konfigurasinya seperti ini. Ya, put SQL itu gunanya untuk menaruh data tersebut ke dalam database-nya. Nah, ini kan masih kosong. Sekarang kita mulai aja flow-nya. Yang pertama kita masukkan dulu datanya ke direktorinya. Kita coba data 1. Kita copy data 1, masukin ke directory. Kita start. Nah, dia akan mengambil data yang ada di directory data smash ini. Nah, jadi ketika berhasil maka data tersebut mengantri ke koneksi sukses ini.
Setelah itu langsung kita convert. Nah, jadi setelah mengantri, jadi get file ini mengirim data ke convert JSON to SQL. Prosesor ini jadi mengkonvert data JSON tersebut ke dalam SQL. Refresh. Nah, jadi di sini datanya berhasil karena masuk ke SQL. Di sini ada Q41 yaitu 19,66 KB sesuai dengan ukuran file tersebut. Nah, di sini setelah berhasil di-convert, maka akan meng-queue di sini atau mengantri di sini. Kita start prosesor put SQL-nya untuk menaruh file tersebut ke dalam SQL. Ketika berhasil akan masuk ke sukses di sini. Sukses 41, sukses 19,66 KB. Nah, ini kan masih kosong. Coba kita lihat apakah ada datanya sekarang. Nah, sekarang jadi ada datanya. Karena berarti flow tersebut sudah berhasil dijalankan. Dan JSON-nya yang tadi ada di data 1 sudah diubah menjadi bentuk SQL di dalam database. Nah, ini. Kita lihat usulan ID-nya 7748. Sekarang menjadi ada datanya, berarti data flow tersebut berhasil kita jalankan. Yang artinya kita berhasil mengkonvert JSON menjadi SQL. Kita coba untuk contoh selanjutnya, contoh lainnya untuk data 2 sampai data 5. Kita stop dulu. Kita ambil dari data 2 sampai data 5. Kita masukkan ke direktorinya. Nah, data 2 sampai 5 ini juga isinya JSON. Taran di sini. Berhasil Q4 yang berarti 4 file dengan total ukuran 285,54 KB. Kita convert sini, kita nyalain prosesornya. Nah, berhasil dijalankan. Berarti tidak ada error karena failure-nya ini 0. Di sini SQL-nya berhasil dijalankan 302. Jadi sini ada 302 data. Kita taruh di SQL. Sukses, nah. Gagal juga 0 di sini. Nah, kita lihat apakah datanya bertambah. Nah, data tersebut berhasil ditambahkan. Berikut data-data yang berhasil kita pindahkan dari JSON ke SQL. Nah, jadi intinya seperti itu sekiranya flow yang ada di dalam Apache NiFi untuk melakukan convert JSON ke database SQL. Intinya ada 3 prosesor di sini. Ada get file untuk mengambil data dari directory perangkat kita. Lalu ada convert JSON to SQL, prosesor yang berguna untuk mengkonvert JSON ke dalam bentuk SQL atau query SQL. Nah, di sini yang ketiga ada put SQL untuk menaruh data tersebut ke dalam SQL-nya atau ke dalam database-nya. Di sini failure dan original ini gunanya adalah untuk sebagai acuan apakah data tersebut gagal, dan di original ini untuk menyimpan data yang sudah kita kirim. Karena data yang sudah kita kirim itu langsung terhapus di direktorinya. Kita lihat apakah direktorinya kosong. Nah, ini langsung kosong. Jadi original itu untuk membackup data tersebut, bisa di download lagi nanti. Nah, jadi sekiranya itu saja ekstraksi data staging dari kelompok Asgardian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.